Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Kamis tanggal 24 Februari, Injil yang kita renungkan menjadi santapan rohani bagi hidup kita. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang bagaimana manusia harus berusaha untuk menghindari segala sumber-sumber dosa. Bahwa rupanya pencobaan itu selalu bekerja, pencobaan itu selalu ada di sekitar kita. Tetapi itu membuat kita lalu harus berjuang untuk sampai kepada mengikis atau membuang akar dari segala dosa. Contoh mengenai tentang penyesatan, penyesatan yang dikenakan atas anak-anak kecil yang percaya. Mungkin adalah mereka yang masih muda dalam beriman, mereka yang masih benih, mereka yang masih dalam bentuk pertumbuhan iman. Ada bahaya ketika orang-orang yang sudah dewasa dengan maksud dan pikiran yang jahat lalu menyesatkan mereka. Terhadap orang-orang seperti ini, Yesus berkata bahwa lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan besar digantung di lehernya dan dilemparkan ke laut. Bahwa Yesus tidak segan-segan menggunakan kata yang mengerikan ini, karena mau mengatakan bahwa betapa fatalnya hal-hal yang demikian ini jika terjadi dalam kehidupan kita. Yesus juga berkata, jika tanganmu berbuat dosa, potonglah. Kita tidak mengartikan memotong ini secara hurufiah, bahwa yang dimaksud yang harus dipotong itu ialah motivasinya atau dorongannya. Jadi bukan anggota tubuh yang harus disingkirkan, tetapi penyebab-penyebab yang memikat seseorang untuk berbuat dosa itu harus disingkirkan, agar pikiran kita justru lalu dapat kita kendalikan seperti sebuah kereta yang melihat segala sesuatu dengan jelas dan mendorong pikiran itu menuju kasih Allah, yang kemudian lalu didukung oleh indera-indera jasmani. Jadi jangan melonggarkan kendali atas mata daging, atas apapun yang membuat kita seolah-olah menjadi seekor kuda nakal yang ingin membuat kita kuda nakal atau kuda liar, yang membuat ia menjadi liar, lari dari perintah tuannya. Nah, lebih baik Yesus bilang hari ini kita hidup dengan lumpuh daripada dilemparkan dengan dua kaki ke neraka. Jadi lebih baik masuk ke surga dengan satu kaki daripada dua kaki masuk ke neraka. Neraka, para saudara, bukan sebagai simbol hiperbolisme, bukan. Ini bukan seperti seorang ibu yang mengancam anaknya supaya berhenti berbuat atau berhenti melakukan kesalahan. Biasanya orang tua melakukannya dengan dorongan-dorongan yang menakutkan secara fiksi. Tapi Yesus mengatakan kita harus mencoba untuk mengikis akar dari segala yang membuat kita berdosa. Nah, misalnya jika mata ini menyebabkan kita berdosa, cungkilah. Jadi kalau kakimu berbuat dosa, tanganmu berbuat dosa, matamu berbuat dosa, cungkilah. Bukan lalu berarti kita harus memotong anggota tubuh itu, tidak. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan, bahwa penyebab-penyebab yang memikat kita untuk berbuat dosa itu harus disingkirkan. Nah, jadi
perlu juga kita ketahui bahwa ada neraka, ada api yang tak terpadamkan yang bisa menimpa kita jika kita takluk kepada pencobaan. Yesus sendiri, para saudara, ia pernah dicobai, tetapi ia menaklukkan pencobaan itu. Ia bisa melawan godaan-godaan iblis itu. Ia bisa mengendalikan indera-indera jasmaninya. Dan ini menunjukkan bahwa rupanya untuk masuk dalam kerajaan surga dibutuhkan disiplin hidup rohani. Kita harus mampu untuk mendisiplinkan hidup kita, mendisiplinkan jasmani kita, mendisiplinkan anggota-anggota tubuh kita, pikiran kita, terutama ada di sana. Karena godaan si iblis itu selalu datang. Godaan iblis itu selalu merongrong iman kita supaya memisahkan diri dari Tuhan. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, kita seperti yang Yesus katakan dalam Injil hari ini, memiliki garam dalam diri kita. Garam, artinya garam yang kita terima dari Tuhan. Garam itu memberi manfaat, garam itu memberikan kegunaan, garam itu memberikan rasa. Jadi dengan ini yang dimaksudkan ya bahwa kalau kita sudah memiliki rasa ilahi dalam diri kita, kita memiliki ketekunan di dalam Tuhan, cinta kepada Tuhan, maka saya yakin kita akan mampu untuk dibawa kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Semoga kita kemudian bisa memiliki garam itu yang memberi rasa. Kita juga bisa berdamai satu dengan yang lain. Kita juga bisa membawa orang-orang yang sederhana sampai kepada Tuhan. Dan di atas semuanya ini kita memiliki disiplin yang tinggi untuk mengendalikan diri kita. Semuanya ini saudara adalah sarana bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Dan semoga kiranya perjuangan iman kita dan disiplin-disiplin yang kita terapkan atas hidup kita disempurnakan melalui berkat-berkat Tuhan atas kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.